Halo Aquarius, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Aquarius, kita kali ini readingnya bertemakan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan terlihat nyata oleh kamu setelah perjuangan panjang yang kamu lakukan ya. Oke, tapi ingat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Aquarius, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini ya. Kita sapa kartunya dulu. Energi kamu yang akan muncul, rasakan lebih dalam kebahagiaan yang bagaimana yang akan kamu rasakan. Kita akan ambil 3 kartu ya, kartu energi kamu. Oke, nah, langsung turun 1 kartu. Kartu pertama. Oke, langsung 2 ya. Ini kita akan ambil. Wah, di sini ada new beginning. Ada magical getaway. Oke. Aquarius. Nah, di sini ada nature sign di bottomnya kamu ya, bottom of the decknya kamu. Aquarius, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti ke depan saat kita reading bisa kembali kebaca ya. Nah, Aquarius, di sini kita bercerita tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang akhirnya akan kamu rasakan setelah perjuangan panjang kamu dalam hidup ini. Ya, ada perjuangan yang kamu lakukan di sini. Ya mungkin lama masanya atau waktunya yang kamu perjuangkan dan akhirnya kebahagiaan itu akan terwujud ya. Semoga. Kita akan lihat di sini apa itu kebahagiaan yang akan kamu rasakan. Nah, Aquarius, kalau di sini kita akan membaca kartu kamu bisa saja saat ini yang kebaca ataupun di masa lalu ataupun nanti ini di masa depan ya, dan ini bisa dikatakan uh, kartu hari ini ataupun kartu sebelumnya. Intinya di sini ada kartu saat ini ataupun kartu sebelumnya yang kebaca ya. Dan di sini kita akan melihat kartu kamu ke depan, bagaimana energi kamu ke depan. Nah, untuk di bottom of the deck-nya kamu itu ada nature sign ya. Nature sign itu akan ada sebuah message ya atau pesan buat kamu. Apakah itu pesan dari semesta? Apakah itu pesan dari Tuhan bahwa kamu itu sebenarnya berhak untuk bahagia? Bahwa apapun impian kamu itu akan bisa terwujud. Nah, ini di sini ada suatu pesan buat kamu dari alam semesta ataupun dari Tuhan. Dimana bahwa kamu ya akan bisa merubah semuanya ya, bisa merubah apa yang menjadi impian kamu. Atau bisa dikatakan kamu udah melihat bahwa akan ada suatu harapan-harapan ataupun impian kamu yang akan terwujud nantinya. Oke, nah seperti itu. Di sini ada tulisan, ada pesan buat kamu nantinya dari Tuhan. Apakah itu pesan penting buat kamu bahwa tentang hidup kamu ya saat ini ataupun ke depannya nanti? Oke, apakah di situ ada gambaran buat kamu? Kebahagiaan kamu ya, semoga aja ya. Oke. Aquarius, kita akan lihat. Di kartu pertama kamu ada new beginning. Ada fase baru yang akan kamu lalui, ada hidup baru yang akan kamu tempuh di sini. Dari apa yang terjadi, ya bisa dikatakan kamu itu dulunya memiliki suatu hidup yang begitu rumit ya. Bisa dikatakan hidup penuh dengan beban. Dan akhirnya kamu mencoba untuk melakukan apa ya? Afirmasi-afirmasi di mana bahwa wah aku akan bisa merubah semuanya. Gitu ya. Dimana ya namanya hidup ya, pasti ada turun naik atau roda itu pasti berputar.
di mana ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas, tapi, bagaimana cara kita harus bisa selalu di atas gitu loh. Walaupun kita berada di bawah, tetap kita rasakan bahwa kita itu selalu beruntung gitu ya, seperti itu. Dan di sini aku lihat kamu itu selalu mengupdate energi kamu, di mana kamu pengen ada pembaharuan terus-menerus. Ya kamu merasa bahwa hidup itu harus ada pembaharuan. Jika tidak ada pembaharuan ya hidup itu akan seperti itu, akan stuck di itu aja gitu loh, di situ aja gitu. Jadi ada new beginning yang kamu rasakan. Mungkin sudah lama ya kamu merasakan itu. Ya mungkin dari masa-masa sebelumnya di mana bahwa Eee, aku itu kalau hidup itu aku pengen segala sesuatu itu selalu, apa ya, membuat inovasi-inovasi yang terbaru gitu loh. Jadi seolah-olah hidup ini penuh tantangan. Nah, di situ akhirnya kamu bisa belajar. Belajar arti hidup itu bagaimana, arti kebahagiaan itu bagaimana. Jadi akhirnya kamu akan bisa lebih positif hidupnya ya, oke. Itu dari energi kamu. Dan kedua, ini bisa dikatakan, kartu saat ini ya, terjadi di mana saat ini kamu sudah terinspirasi dari sesuatu yang di masa lalu. Ya, di masa lalu kamu itu yang merupakan ada keinginan new beginning kamu, di situlah kamu terinspirasi bahwa, "Wah, aku harus bisa melakukan ini nih, dari masalah-masalah yang aku hadapi. Nah, aku harus tahu, aku harus bisa," gitu loh. Melakukan perubahan-perubahan itu di sini secara, eee masalah masa lalu lah yang bisa membuat aku kuat saat ini. Sebenarnya masa lalu yang bisa menginspirasi aku gitu ya, untuk bisa berubah hidup aku ke depan. Ya, seperti itu. Itu gambaran di sini. Bisa dikatakan hidup kamu dulu itu ya, di masa lalu ini, hidup kamu itu penuh dengan penderitaan atau kamu selalu terhubung dengan orang-orang yang toksik atau mungkin, selama ini kamu selalu berada dalam hubungan yang itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan ke yang lebih intens gitu ya. Di situ kamu merasa bahwa, yalah kalau seperti ini, ya stuck kayak gini hubungannya ya apa yang mau dipertahankan gitu ya. Dan akhirnya kamu bisa saja terinspirasi, "Wah, aku terinspirasi nih dari umurku yang segini, harusnya aku sudah bisa menjadi orang sukses." Ya dari segi apa kek gitu ya, dari segi percintaan dan aku, harusnya sudah bisa memiliki pasangan ya, dan seharusnya aku sudah bisa memiliki pekerjaan yang mapan dengan umur aku segini. Dan bisa saja ada sesuatu yang kamu manifestasikan. Nah, seandainya aku nih di umur segini aku bisa sukses dan di situ kamu memberi punishment buat diri kamu sendiri ya, di mana bahwa ya saat aku di umur 25 jika aku sukses, wah aku akan membuat ini, aku membuat itu gitu ya. Ada sesuatu yang membuat inspirasi bagi kamu di sini. Oke. Dan kartu kamu, selanjutnya ya untuk, di masa depan kamu, akan ada selalu magical getaway, akan ada suatu pintu-pintu keajaiban buat kamu. Semoga aja ya, dari apa yang sudah, kamu lalui, perjuangan hidup kamu yang selama ini yang dengan penuh dengan penderitaan atau penuh dengan kesedihan dan akhirnya kamu mendapatkan suatu pintu keajaiban untuk menuju kebahagiaan kamu. Jadi ada hasil dari perjuangan kamu di sini. Selama hidup kamu mungkin sudah kamu pertahankan atau sudah perjuangkan, atau mungkin selama ini di masa lalu kamu itu selalu perjuangkan sendiri. Ya mungkin kamu selalu terkoneksi dengan orang-orang yang hanya bisa menerima kamu gitu ya. Maksudnya itu bisa menerima aja tanpa ada usaha gitu loh. Jadi ya akhirnya daripada aku berjuang sendiri, dia tidak pernah berjuang untuk hubungan ini ya. Ya udah, aku stop dulu hubungan bersama kamu gitu. Dan akhirnya di sinilah pintu keajaiban itu akan terlihat jelas bagi kamu ya. Seperti itu buat Aquarius. Oke lanjut, kita akan klarifikasi dari kata tarot ya. Apa yang terjadi di sini sebenarnya dari kartu di masa lalu kamu atau di saat ini ataupun di masa depan kamu. Oke. Intinya sih di sini akan ada suatu pesan dari semesta ya buat kamu. Oke. Aquarius. Kita akan lihat di sini. Kita akan ambil tiga kartu ya. Kita turunkan semua kartunya dulu. Oke.
Oke, kita susun dulu ya, 3-3. Wah, di sini ada The Tower, ada Four of Cup, dan ada Queen of Swords. 3 lagi. Oke. Ada Queen of Cup dan King of Pentacles. Dan ada Ten of Swords. Kita ambil 3 lagi. Kamu fokus ke kartu ini, kamu bayangkan energi kamu yang akan muncul di sini. Cerita apa tuh selanjutnya ya? Di masa depan, apa yang kamu inginkan? Ada Judgment. Wah, kayaknya bagus sekali ya kartunya. Dan ada Eight of Wands. Oke. Di sini ada The Fool. Ada Gemini. Kita akan lihat di sini zodiak yang dealing dengan kamu ya. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Dan ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Kayaknya semua elemen ada di sini ya. Nah, itu zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu saat ini. Jika tidak ada zodiak pasangan kamu di sini, kalau cerita kamu resonate dengan cerita ini, itu artinya ya energi kamu kebaca di sini ya. Oke, baik. Sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, Aquarius, kita akan lihat di kartu pertama kamu ada New Beginning ya. Kita akan lihat di sini ada 3 kartu. Oke. Ada The Tower, dan ada Four of Cup, dan ada Queen of Swords. Ini menggambarkan ya, The Tower ini menggambarkan adanya suatu masalah tentang hubungan kamu dengan seseorang. Kalau aku lihat ya, kamu merasa hubungan kamu dengan dia itu mempunyai masalah yang tidak pernah habisnya. Masalahnya selalu ada aja gitu ya. Habis masalah ini datang lagi masalah baru. Habis masalah ini datang lagi masalah baru. Kapan ya selesainya gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu merasa di sini ada Four of Cup ya. Aku itu serasa jenuh gitu loh. Aku lelah dengan hubungan ini. Aku rasa tidak sanggup menanggung gitu beban itu gitu loh. Semua itu selalu aku pikirkan. Nah, ini akhirnya kamu merasakan, aku punya pandangan jauh ke depan gitu loh. Aku punya planning ke depan. Seandainya aku melihat hubungan ini yang seperti ini aja, dan aku di sini pengen ada perubahan gitu loh. Dan aku pengen memulai satu hidup baru. Nah, begitu. Jadi di sinilah yang begini kamu akan terlihat jelas di sini ya. Oke, seperti itu. Di sini ada Four of Cup, ada Queen of Swords. Nah, ada hubungan yang memang benar-benar tidak ada kejelasan antara kamu dengan seseorang. Ya, bisa dikatakan kamu itu selalu didatangi orang-orang yang mungkin apakah itu toksik, apakah dia itu manipulatif, apakah dia itu hanya memanfaatkan kamu ya. Disitulah kamu merasa bahwa kenapa ya hubungan aku dengan dia itu tidak pernah berubah, atau dia tidak pernah merubah ya, seperti itu. Atau di sininya bisa vice versa ya, bisa saja yang kebaca energi kamu ataupun energi dia di sini. Jadi kalau aku lihat sih di sini kamu jenuh dengan hubungan yang kamu lakukan, yang kamu jalankan maksudnya. Jadi kejenuhan kamu itulah yang membuat akhirnya kamu harus ada sesuatu yang kamu mulai adalah new beginning-nya kamu, ada fase baru yang harus kamu jalankan di sini. Ya, yang harus kamu tempuh. Karena mau tidak mau, kamu harus bisa melepaskan dia. Walaupun di situ kondisinya kamu sangat mencintai dia. Ya, memang di awalnya kalau kita saling cinta itu pasti ya, awalnya itu pasti bahagia. Awalnya itu pasti selalu ada chemistry ya, kalau dikatakan, wah kita itu mirror, kita itu chemistry, kita punya chemistry. Ya kayaknya kita itu nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi ya ujung-ujungnya semua itu berubah. Setelah kita tahu tentang dia sebenarnya, ternyata dia orang seperti ini. Ternyata dia ngebet sama kita itu karena ada suatu alasan ya.
Sehingga itulah selalu muncul masalah-masalah ke dalam hubungan kamu dengan dia ya. Seperti itu. Akhirnya jenuh sendiri dan di sini akhirnya kamu mulai berpikir, berpikir bagaimana caranya untuk bisa lepas dari dia. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Buat Aquarius. Nah, di sini kita ada kartu uh, 3. Di kartu kedua ada inspiration ya. Di mana ada Queen of Cup, ada King of Pentacle, ada Ten of Swords, King, Queen, dan Chin. Nah, ini kalau kita lihat ya, mm, uh, memang kau merasa aku bisa lepas dari kamu, tapi aku merasa sedih gitu loh. Sedih kenapa? Secara kita itu kan sudah lama nih menjalin hubungan, tapi kok tiba-tiba aja seperti ini gitu loh. Sementara ya mungkin dulunya kita sudah berkomitmen, sementara dulunya kita itu sudah punya janji gitu loh. Tiba-tiba aja ya seperti ini terjadi hubungan itu. Dan sebenarnya aku tidak menyesali, hanya saja aku sedih gitu loh. Sedihnya gimana? Harusnya aku bisa mendapatkan kamu, harusnya aku bisa bahagia bersama kamu. Ternyata tidak. Tetapi disitulah terletak inspirasi bagi kamu. Wah, aku nggak boleh gini nih, aku nggak boleh seperti ini terus menerus. Secara ini akan buang-buang waktu aku. Dan aku tahu nih, aku sebaiknya ya aku mempunyai power di sini sebenarnya. Secara aku itu orang yang mandiri. Aku itu memiliki semuanya. Dan kalau dari segi finansial sih aku oke-oke aja. Ya buat apa? Aku eh, membuat hati aku sedih gitu loh. Kenapa aku bertahan dengan hubungan ini? Akhirnya udah terinspirasilah kamu untuk bisa merubah semuanya. Akhirnya new beginning-nya kamu di sini ya terjalankan ya seperti itu. Oke. Buat Aquarius, itu yang terlihat di sini. Jadi ada Ten of Swords juga di sini ya. Ini menggambarkan uh, harapan kamu ini benar-benar akan terwujud ya. Harapan apa itu ya? Dari segini begininya kamu di awal dulu sejak kamu mempunyai hubungan dengan dia ya, kamu merasa ya udahlah aku nggak mau buang-buang waktu dengan memikirkan dia seperti ini. Lebih baik aku fokus dengan diri aku, lebih baik aku fokus dengan kehidupan aku sendiri dan aku berhak untuk bahagia di sini ya. Oke, seperti itu. Dan di sini ada kartu ketiga, kita akan lihat ya. Kartu ketiga di sini ada Eight of Wands, ada Judgment, ada King of Swords. Judgment di sini akan ada perubahan, benar-benar ada perubahan. Bisa saja karena keajaiban di sini, magical getaway. Pintu keajaiban itu akan selalu berada di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Di depan, ke depan atau masa depan, kamu itu akan selalu berada di gerbang-gerbang yang penuh dengan keberuntungan. Nah, disitulah kamu harus bisa memanfaatkan segala sesuatunya untuk kebaikan kamu ya. Karena di sini ada judgment, ada perubahan besar yang akan kamu rasakan nantinya. Ya mungkin sepanjang perjalanan hidup kamu di sini, perjuangan yang kamu lakukan di sini akhirnya membuahkan hasil. Perubahan itu akan terlihat nyata di sini ya. Ada act of one juga. Di sini akan ada perubahan kebaikan, benar ya. Akan ada perubahan kebaikan buat kamu, kebaikan untuk di masa depan kamu. Kamu akan dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Semoga jika kamu bisa merasakan bahwa ya aku berhak bahagia karena yang mengendalikan emosi kita ataupun mengendalikan hidup kita itu harus kita, bukan orang lain. Dan jika kita ingin bahagia ya semua itu akan bahagia saat kamu sudah menginginkan kebahagiaan itu. Oke, seperti itu buat Aquarius. Jadi ada halnya kita itu memang harus merubah hidup kita. Tidak bisa stuck seperti itu aja. Begitu juga, walaupun di sini ada kondisi kamu yang sudah menikah, memang ya kita menikah, kita saling cinta. Tapi di dalam pernikahan itu akan harus ada selalu inovasi-inovasi yang membuat kamu merasa wah bahagia selalu gitu ya. Hubungan kamu itu tidak boring jadinya, tidak bosan, tidak membosankan, tidak ada kejenuhan gitu ya. Seperti itu ya buat Aquarius. Akhirnya ya kebahagiaan itu akan selalu menyertai kamu. Oke. Nah, Aquarius kita akan lihat di sini ada kartu motivasi buat kamu ataupun kartu yang benar-benar bisa membuat kamu terinspirasi untuk melanjutkan hidup kamu lebih baik lagi ya. Di sini nanti juga bahagia lagi. Oke, kita akan sambil kartunya di sini.
Apa yang akan terbaca? Oke. Oke. Di sini kita shuffle lagi ya. Sekali lagi kita shuffle. Kita langsung bacakan aja ya. Kita ambil dari sini. Oke. Yang paling bahaya itu ketika kita jadi orang yang ngerasa benar. 2, orang yang ngerasa paling benar. Yang ketiga, orang yang ngerasa dia benar dan orang lain pasti salah. Nah, itu ya yang paling bahaya. Bukan yang paling bahagia ya. Yang paling bahaya itu seperti itu. Jadi hilangkanlah sifat seperti itu ya. Jadi saat kita merasa sudah hebat, saat kita merasa sudah segalanya, itu kita juga akan hancur nantinya. Jadi ya istilahnya itu kita harus bisa merasakan hidup ini yang harus benar-benar sesuaikan dengan kondisinya kita ya. Di sini, kalau ada masalah, coba ambil wudhu, sholat 2 rakaat, duduk sejenak, ceritaan sama Tuhan. Sambil nangis juga nggak apa-apa kok. Nah ini buat kita ya, buat kamu ya yang beragama Islam, bagi kamu yang non Muslim ya sesuaikan aja dengan keyakinan kamu. Intinya sih di sini kita sama semua, kita itu milik Tuhan, Tuhan pencipta alam semesta. Jadi apa segalanya yang ada di dunia ini ya itu milik Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan sebenarnya kita harus minta kepada Tuhan ya. Seperti itu. Oke. Nah, buat Aquarius kita ada lagi di sini. Oke. Nah, kita ambil lagi di sini. Kalau haus, tugas kita cuma minum. Masalah hausnya hilang atau enggak, kan itu urusan tubuh kita. Kalau ingin sesuatu tugas kita, ya usaha dan berdoa. Masalah hasil percayakan pada Tuhan. Iya, benar ya. Jadi itu yang saya bilang katakan tadi ya, segala sesuatu itu Tuhan yang memutuskan. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Ya di sini seperti kamu ya, kamu berusaha ingin memperbaiki diri kamu. Dan di sinilah ada new beginning bagi Tuhan berikan gitu loh. Bagaimana cara kamu memanfaatkan atau menyempatkan diri kamu untuk bisa melihat new beginning kamu ya. Di situ akan ada perubahan nantinya saat kamu menyadari itu. Dan di sini kartu keempat, coba diam sejenak, terus pikirkan deh, besok Tuhan kasih kejutan apa lagi ya kira-kira. Nah, setiap hari itu sebenarnya saat kita berdoa itu pasti akan ada kejutan-kejutan buat kita. Setidaknya hidup kita akan bisa lebih positif gitu loh, lebih bahagia. Nah, itu. Ini kartu terakhir. Kalau capek, kalau banyak masalah, kalau lagi pusing, jangan jadiin menyerah sebagai opsi gitu ya. Opsinya rehat sejenak, curhat sama Tuhan. Jadi segala sesuatu itu ya kita harus serahkan kepada Tuhan ya. Siapapun Tuhan kamu itu sama semua ya. Seperti itu buat Aquarius. Oke, Aquarius, semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih lebih bahagia lagi dari hari ini ya. Semoga masa depan yang ada keajaiban itu akan terlihat nyata oleh kamu. Oke, Aquarius, sampai ketemu lagi. Dadah.